Nah, dasar peraturan dari SOP ini yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lalu dari undang-undang ini diturunkan kembali menjadi dua Perpres, yaitu Perpres 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, lalu juga ada Perpres 81 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025. Lalu diturunkan kembali menjadi dua peraturan Permenpan RP. Yang pertama adalah Permenpan RB 19 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis pada instansi pemerintah dan juga Permenpan RB nomor 35 tahun 2012 tentang penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintah. Lalu juga ada satu lagi Permenpan RB nomor 25 tahun 2020 tentang roadmap reformasi birokrasi tahun 2020 sampai 2024. Next. Ini dasar hukumnya ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan bahwa pejabat pemerintah sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun pedoman umum standar operasional prosedur dalam pembuatan keputusan. Next, Mbak. Hmm. Selanjutnya adalah tujuan dan prinsip dari penyusunan SOP. Jadi, mengapa sih SOP dibuat? Ini perlu dipahami. Yang pertama adalah untuk standarisasi cara kerja. Hal ini untuk agar setiap pegawai yang ada di unit organisasi tersebut ini melakukan langkah kegiatan yang sama. Jadi tidak ada yang dari langkah satu melompat ke langkah 4 atau melompat ke langkah 3, tetapi diharapkan setiap pegawai yang ada di unit organisasi itu memang bekerja sesuai tahapan, jadi dari langkah satu, langkah 2, langkah 3. Lalu yang selanjutnya adalah untuk peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggara pemerintah, sehingga langkah kegiatan dari yang dilakukan pegawai dalam melakukan sesuatu ini dapat dipantau dan dilihat apakah sudah sesuai prosedur atau belum. Lalu yang ketiga, untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. Lalu untuk prinsip penyusunan SOP, ini ada 8. Yang pertama adalah kemudahan dan kejelasan. Ini untuk membantu para staf, para pegawai, ini untuk mengerti sebenarnya pekerjaannya itu dilakukan seperti apa sih, langkah pekerjaannya itu apa sih, seperti itu. Lalu yang kedua adalah efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga adalah keselarasan. Yang keempat adalah keterukuran. Ini untuk melihat, jadi untuk melakukan tahapan satu ini dibutuhkan untuk berapa lama, yang dibutuhkan apa, dasar hukumnya apa, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah prinsip penyusunan SOP ini dinamis. Jadi SOP ini tidak kaku, dinamis. Nanti di belakang saya akan menjelaskan tentang evaluasi dan monitoringnya SOP, tentang kedinamisan SOP. Lalu yang selanjutnya adalah orientasi pada pengguna. Lalu yang selanjutnya adalah kepatuhan hukum, dan yang selanjutnya adalah kepastian hukum. Next. Selanjutnya adalah siklus penyusunan SOP AP. Jadi SOP ini adalah proses yang terus-menerus. Oleh karena itu disebut tadi salah satu prinsip dari SOP adalah dinamis, karena dia adalah proses yang berputar ya, terus-menerus. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah tentang persiapan. Nah, persiapan ini dilakukan untuk menilai kebutuhan. Sebenarnya di dalam uh, unit organisasi tersebut ini membutuhkan apa sih, kegiatannya apa sih, dan kegiatan apa yang seharusnya diturunkan dalam SOP sehingga untuk membantu langkah kerja seperti itu. Nah, untuk penilaian kebutuhan ini kapannya, lalu juga perlu melakukan pelatihan-pelatihan bagi anggota tim sehingga mereka mengetahui bagaimana sih cara membuat SOP dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah memberitahu kepada seluruh unit tentang kegiatan penyusunan SOP. Dan dari persiapan ini, dari penilaian kebutuhan, lalu dilakukanlah pengembangan. Eh, Pengembangan ini dilakukan dengan cara
menyusun rencana tindak penilaian kebutuhan. Selanjutnya adalah melakukan penilaian kebutuhannya itu apa aja. Selanjutnya adalah membuat sebuah daftar yang mengenai SOP yang akan dikembangkan. Dan yang terakhir adalah membuat dokumen penilaian kebutuhan SOP. Lalu yang selanjutnya setelah SOP ini disusun ya, dikembangkan, lalu SOP itu diterapkan dalam sebuah organisasi. Nah, dalam penerapan ini juga perlu dilakukan tentang pengumpulan informasi dan identifikasi alternatif-alternatif apa yang kiranya SOP ini perlu diperbaiki di sebelah sini gini. Dalam penerapannya dapat dianalisis seperti itu. Lalu juga analisis dan pemilihan alternatif penulisan SOP. Nah, diuji dan direview SOP yang telah diterapkan, dan yang terakhir adalah SOP itu disahkan. Nah, setelah diterapkan dan tahu nih, kekurangannya di sebelah sini nih, di sebelah sini. Nah, bisa dilakukan monitoring dan evaluasi untuk kira-kira menggali lebih dalam, sebenarnya bagian mana sih yang perlu diperbaiki seperti itu. Mbak, belum, balik dulu. Sorry. Bagaimana situasi saat ini? Nah, karena proses SOP adalah proses yang terus-menerus, terus-menerus, jadi setelah dilakukan monitoring dan evaluasi ini bisa kembali lagi ke penilaian kebutuhan kembali nih setelah dievaluasi. Oh, ternyata SOP ini nih tidak cocok diterapkan di sini. Ternyata kegiatannya ternyata sudah tidak dilakukan. Nah, ini bisa SOP ini di take down, atau kira-kira SOP ini ternyata perlu perbaikan di bagian langkah ketiga, perlu perbaikan di seperti ini. Oh, SOP ini ternyata bisa digabung nih dengan SOP seperti ini. Nah, itu nanti siklusnya akan terus berulang seperti itu, Bapak Ibu. Next. Masih pemetaan. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah tentang pemetaan SOP-AP. Nah, untuk melihat bagaimana cara untuk melihat apakah kebutuhan SOP-AP ini, balik lagi Mbak. Bentar. Oke, yang pertama yang dilakukan untuk pemetaan SOP-AP adalah satu, kita perlu identifikasi kegiatan apa saja sih yang dilakukan di organisasi tersebut. Nah, ini bisa dilihat berdasarkan tugas dan fungsi dari unit organisasi tersebut. Lalu perlu nih setelah, ini kegiatannya bisa ada kegiatan konsinyering, ada kegiatan untuk kegiatan penyusunan remunerasi SDM seperti itu. Nah, dari identifikasi berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, ini bisa diturunkan kembali menjadi identifikasi judul SOP-AP berdasarkan kegiatan. Jadi judul apa yang kira-kira tepat untuk menggambarkan kegiatan tersebut seperti itu. Lalu setelah sudah tahu nih judulnya apa, ini bisa lagi diidentifikasi kembali tentang langkah-langkah kegiatan apa, aktivitasnya seperti apa, pelaksananya seperti apa dalam SOP-AP tersebut. Next. Masih kemudian kita susun proses bisnis, bagaimana kemudian setelah proses bisnisnya kita. Selanjutnya, prinsip pelaksanaan SOP-AP. Nah, dalam melaksanakan SOP-AP ini, yang pertama adalah pelaksanaannya harus terdokumentasi dengan baik. Yang kedua adalah konsisten, sesuai dengan langkah-langkah dalam SOP-AP yang telah dibentuk. Yang ketiga adalah perbaikan berkelanjutan, karena SOP-AP ini adalah bersifat dinamis, jadi sangat terbuka dengan perbaikan-perbaikan menyesuaikan. Yang keempat adalah mengikat. Jadi setiap pegawai yang ada di unit organisasi tersebut perlu untuk melakukan langkah kegiatan sesuai dengan SOP yang telah disahkan seperti itu. Yang kelima adalah menyusun unsur, ya, seluruh unsur itu memiliki peran penting dalam pelaksanaan SOP-AP. Next, Mbak. Yang telah dibentuk sebelumnya. Di sini ada sebuah istilahnya lompatan proses. Jadi ada yang lalu selanjutnya dalam penerapan SOP-AP ini tentu ada permasalahan ya. Ya, permasalahan dalam penerapan SOP-AP ini bisa satu waktu yang tidak sesuai. Misal ini, pertama kali
diperkirakan bahwa pelaksanaan tugas ini itu membutuhkan waktu 2 hari kerja gitu. Tapi ternyata setelah dilakukan penerapan SOP AP, oh ternyata ini bisa dilakukan secara lebih efektif loh. Eh, 2 jam kerja aja bisa seperti itu. Nah, ini perlu disesuaikan. Atau sebaliknya, diperkirakan ini hanya membutuhkan 1 hari kerja. Oh, tetapi ternyata penerapannya 2 hari kerja gitu. Jadi ini perlu disesuaikan. Lalu yang kedua adalah pelaksanaan tidak memahami SOP. Ini bisa diatasi dengan sosialisasi-sosialisasi kepada pegawai dalam unit organisasi dan memastikan bahwa setiap pegawai yang ada di unit organisasi tersebut paham tentang tahap-tahap langkah-langkah kegiatan di dalam SOP. Yang ketiga adalah aktivitas tidak atau kurang spesifik. Mungkin dalam menyusun langkah kegiatan awalnya ini, sepertinya dari kegiatan 1 bisa setelah itu langsung kegiatan 3 gitu. Oh ternyata antara kegiatan 1 dan 3 ini perlu kegiatan 2 seperti itu. Jadi masih perlu dilakukan perbaikan pada SOP-nya. Yang keempat adalah kurangnya komitmen dari pegawai untuk melakukan SOP tersebut. Next. Dasar dalam dan ini muaranya adalah dalam rangka penguatan tentunya perbuatan organisasi, penguatan penegakan KL tersebut sehingga dapat melakukan Selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur. Karena SOP adalah sifatnya adalah kontinu, terus-menerus dan dinamis, maka SOP ini perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Nah, untuk monitoring ini adalah pemantauan terhadap proses penerapan SOP oleh tim SOP, biasanya dilakukan 6 bulan sekali. Nah, ini untuk biasanya juga bisa dilakukan dengan tujuan tertentu, mungkin ditemukan kekurangan langkah kegiatan atau ketidaksesuaian dalam waktu kerja seperti itu. Nah, untuk evaluasi ini adalah penilaian terhadap dokumen dan hasil penerapan SOP. Jadi tadi kan SOP kan harus terdokumentasi dengan baik, sehingga kita bisa tahu ini apa namanya langkah kegiatan ini tuh sebenarnya benar atau tidak membutuhkan waktu 1 minggu atau 1 minggu SOP itu full 1 minggu atau seperti apa seperti itu. Nah, lalu yang kedua biasanya tuh evaluasi dilakukan 1 tahun sekali, dan yang ketiga misalnya evaluasi ini bisa dilakukan dengan tujuan tertentu. Oke. Eh, Mekanisme evaluasi SOP AP. Nah, yang pertama adalah untuk melakukan evaluasi SOP AP bisa membentuk tim untuk melakukan evaluasi SOP AP tersebut. Yang kedua, perlu dilakukan identifikasi bagian mana sih yang menjadi kelemahan dari SOP tersebut. Mungkin bisa dari unsur identitas ataupun dari unsur prosedurnya. Mohon maaf, ada gangguan sinyal sedikit. Maaf Bapak Ibu, ada sedikit gangguan teknis. Saya lanjutkan tentang mekanisme evaluasi SOP AP. Selanjutnya setelah melakukan identifikasi terhadap kelemahan SOP, bisa menyusun perbandingan SOP yang saat ini berlaku dengan SOP perubahan. Jadi seperti ini, mungkin ini SOP existing. Lalu Bapak Ibu bisa menyusun SOP yang kira-kira ini yang tepat nih seperti apa sih seperti itu. Nah, ini dilakukan perbandingan terhadap 2 SOP tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah SOP perubahan ini tuh sebenarnya bisa karena SOP yang lama tidak relevan sehingga perlu diganti, jadi membuat SOP yang baru, atau SOP ini sebenarnya
sebenarnya bisa digabung dengan SOP yang lainnya atau bisa dibentuk sebuah SOP makro sehingga memayungi lebih dari satu unit kerja seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah melakukan penilaian SOP AP. Dan yang terakhir adalah pelaporan hasil penilaian evaluasi dari SOP AP. Next. Dan itu dalam rangka mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dalam melakukan evaluasi, sebenarnya ada 5 aspek pertanyaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mengenai efektivitas dari SOP tersebut. Lalu yang kedua adalah dampaknya. Yang ketiga adalah efisiensi, apakah perlu nih digabung atau seperti apa. Yang keempat adalah keberlanjutan. Dan yang kelima adalah relevansi dari SOP tersebut. Nah, ini judul form evaluasi dari SOP. Nah, ini hanya contohnya ya Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat dari apakah judulnya sudah sesuai, apakah SOP ini outputnya sudah sesuai, apakah penulisan identitasnya SOP telah sesuai, seperti itu. Next, Mbak. Nah, ini adalah contoh unsur identitas SOP. Ini seperti ini contohnya. Jadi di sini ada nomor SOP, tanggal pembuatan, revisinya kapan, efektifnya kapan, dan juga disahkannya oleh siapa. Nah, selain itu juga ada dasar hukum, keterkaitan dengan SOP-nya tuh SOP dengan SOP apa aja, lalu kualifikasi pelaksananya siapa aja, dan juga peralatan perlengkapan yang dibutuhkan. Next, Mbak. Nah, ini contoh dari SOP AP pasca penyederhanaan birokrasi. Kalau sebelumnya adalah masih ini ya, ada kabit, kasubit, jadi seperti itu. Nah, ini langkah kerjanya, selain ada kegiatan, pelaksananya, yang paling kiri adalah yang pertama kali kegiatan itu, siapa yang pertama kali melakukan kegiatan tersebut. Seperti itu. Nah, itu yang paling kiri. Lalu selain ada pelaksana, juga ada mutu baku dan keterangan. Nah, keterangan ini bisa tentang SOP ini sebenarnya berkaitan dengan SOP apa sih seperti itu. Nah, setelah penyediaan birokrasi, untuk tabelnya sama isinya, tetapi karena tidak ada kabit dan kasubit lagi, jadi disederhanakan menjadi JF, analis kebijakan, ASDEP, dan arsip Paris seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, selanjutnya tentang langkah-langkah penyusunan dari SOP AP sendiri. Yang perlu dilakukan adalah yang pertama adalah identifikasi judul dari SOP, yang kedua adalah identifikasi prosedurnya, yang ketiga adalah merumuskan format SOP, dan yang keempat adalah menyusun dokumen SOP. Next. Yang pertama adalah menyusun judul SOP ini berdasarkan tugas fungsi. Next aja, Mbak. Nah, Nah, ini yang perlu dipahami adalah tentang kegiatan instansi pemerintah ini berdasarkan, biasanya instansi pemerintah ini kan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dari peraturan perundang-undangan tersebut diturunkan menjadi peraturan tentang struktur organisasi dan tata kerja. Dari SOTK tersebut lalu akan dioperasionalkan dengan peraturan tentang uraian atau rincian tugas dari organisasi tersebut. Karena kita berbicara kedudukan, kita harus bisa menentukan siapa pejabat tingkat tinggi, siapa pejabat administrasi, siapa pejabat fungsional, dan juga siapa yang disebut pelaksana. Kemudian di situ juga siapa yang menjadi pejabat tinggi. Untuk yang kedua adalah output yang diawali dari kegiatannya itu dijadikan dasar penyusunan judul SOP. Jadi dari kegiatan-kegiatan tersebut yang dari tugas fungsi tersebut ini outputnya apa sih? Nah, output tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan SOP. Lalu yang kedua, judul SOP ini bisa menggambarkan dua kegiatan. Satu, kegiatan yang berorientasi pada pembuatan produk, biasanya dokumen kalau di kami. Lalu yang kedua adalah berorientasi pada pelaksanaan kegiatan. Next.
Nah, ini contoh tabel untuk identifikasi judul SOP. Misal tugasnya adalah melaksanakan urusan bidang kepegawaian dan kesejahteraan pendidikan dan pelatihan. Tugas tersebut diturunkan kembali menjadi sebuah uraian tugas. Jadi karena di situ adalah urusan bidang kepegawaian dan kesejahteraan pendidikan dan pelatihan, bisa diturunkan menjadi pelaksanaan urusan kegiatan kepegawaian dan kesejahteraan. Lalu diambil nih dari uraian tersebut tuh kegiatannya apa aja sih? Ya, ini yang pertama bisa pelaksanaan urusan kepegawaian. Nanti juga bisa yang kedua adalah pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai seperti itu. Nah, dari kegiatan tersebut diturunkan kembali menjadi output dari kegiatan tersebut ini apa? Misal output dari pelaksanaan urusan kepegawaian ini adalah rancangan laporan disiplin pegawai. Nah, aspeknya adalah kan pembuatan laporan disiplin pegawai. Nama judul SOP-nya bisa pembuatan rancangan laporan disiplin pegawai. Seperti itu, Bapak Ibu. Untuk cara identifikasi judul SOP. Oke, next. Nah, selanjutnya output dari pembuatan rancangan laporan disiplin pegawai itu adalah laporan disiplin pegawai, lalu aspeknya pembuatan. Jadi nanti nama judul SOP finalnya adalah pembuatan laporan disiplin pegawai seperti itu. Lalu setelah menentukan apa judul dari SOP AP tersebut, bisa langsung untuk merumuskan langkah aktivitas yang diperlukan dalam pembuatan laporan disiplin pegawai tadi. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah perlu menentukan kegiatan awal dari SOP tersebut. Nah, yang paling kiri dari SOP nanti di bagian pelaksana adalah dari siapa sih yang memulai dari kegiatan tersebut, penanggung jawabnya itu siapa. Lalu tentukan kegiatan utamanya itu apa dari SOP tersebut. Setelah menentukan kegiatan utama, lalu tentukan endingnya tuh akhirnya ini apa itu kegiatan akhir dalam pelaksanaan pelaksanaan kegiatan tersebut tuh apa yang perlu dituliskan dalam SOP seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah hubungkan kegiatan awal, kegiatan utama, dan kegiatan akhir dalam satu cerita dengan SPOK. Jadi dari kegiatan awal, utama, dan akhir ini kira-kira apa sih yang perlu ditambahkan di dalamnya? Terus siapa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut seperti itu? Lalu juga hitung jumlah aktor pelaksana kegiatan dan lalu selanjutnya adalah dihubungkan dengan flowchart di antar kegiatan tersebut. Next, Mbak. Nah, ini contoh lembar kerja identifikasi kegiatan prosedur bisa seperti ini untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian untuk menentukan kegiatan utama, produknya apa, penanggung jawabnya seperti apa. Next. Nah, di level 1 di sini misalkan, level 1 udah habis, bentar. level 1-nya dia bisa dianggap sebagai pimpinan unit organisasi. Bentar, Mbak, stop screen dulu. Dan dia bisa sebagai penjabat dari Ya, sebelumnya saya mau menambahkan sedikit terkait flowchart-nya. Bentar. Nah, bagaimana kalau struktur organisasi itu jika struktur organisasi terdiri dari maka ini dapat identitas suatu yang membantu pimpinan proses komunikasi atau evaluasi kinerja dan sebagainya. Mungkin ada pertanyaan bagaimana kalau ya jalankan. Oke. Lalu selanjutnya merumuskan format SOP ini berdasarkan identifikasi prosedur. Nah, yang pertama adalah perlu menghitung, ini tadi sudah ya, menghitung aktor pelaksana, dibuat draft flowchart-nya, lalu masukkan simbol dan isi mutu bakunya. Nah, ini formatnya adalah menggunakan diagram alir atau branching flowchart. Ada 5 simbol yang nanti akan digunakan dan untuk proses ini pelaksanaan dipisah dari aktivitas atau kegiatan. Ini untuk flowchart dalam SOP, Bapak Ibu.
Yang pertama adalah terminator. Nah, terminator ini melambangkan mulai dan akhir suatu prosedur. Yang kedua adalah proses. Ini melambangkan proses berjalannya suatu prosedur. Yang ketiga ini adalah decision. Jadi, apakah kegiatan tersebut itu iya atau tidak gitu. Kalau ya berarti bisa melanjutkan ke bawah. Kalau tidak bisa kembali lagi ke proses sebelumnya. Dan yang selanjutnya adalah arrow, ini melambangkan arah prosedurnya. Dan yang keempat adalah off-page connector. Jika SOP memang tidak cukup dalam satu halaman saja, perlu di halaman akhir ditambahkan off-page connector. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengisi mutu baku dan keterangan. Nah, isi mutu baku ini biasanya ditulis merupakan tentang bahan yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan. Maaf, biasanya berisi dokumen, misal formulir atau lembar disposisi atau laporan keuangan seperti itu. Nah, yang kedua adalah kolom waktu ini diisi tentang lama waktu untuk melaksanakan kegiatan. Kalau saran dari kami lebih baik waktu dalam pelaksanaan kegiatan ini sama. Jika satu dalam menit, semua dalam menit. Jika dalam jam, semua dalam jam. Sehingga dapat untuk menghitung waktu pelaksanaan kegiatan itu lebih gampang gitu. Lalu yang ketiga adalah kolom output. Jadi akhir dari kegiatan tersebut itu apa? Apakah surat, ataukah laporan, ataukah data, atau draft seperti itu. Nah, untuk mengisi isi keterangan, ini bisa untuk memperjelas langkah kegiatan tersebut. Nah, biasanya misal ini dilakukan oleh anggota tim kerja atau SOP yang berkaitan. Misal, oh, considering ini berkaitan dengan SOP penyusunan apa seperti itu. Lalu bisa juga tentang biaya yang diperlukan atau persyaratan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, ini contoh mutu baku dan keterangan. Misal agenda kerja, kelengkapannya agenda kerja, waktunya 15 menit, outputnya disposisi, seperti itu. Nah, ini keterangannya bisa seperti ini. Ini tentang SOP yang berkaitan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi, kalau mau melakukan kegiatan ini bisa cek untuk SOP pengumpulan bahan, seperti itu. Selanjutnya, ini jika kesulitan nih dalam menentukan sebuah kegiatan ini waktunya itu berapa, bisa menggunakan salah satu rumus ini. Bisa menggunakan triangular distribution. Ini tentang estimasi waktu yang ditentukan dengan 3 model penyelesaian aktivitas. Biasanya menggunakan ada 3, yaitu optimis, most likely biasanya, dan pesimis. Bobot dari tiap model itu setara. Misal, cara menghitungnya adalah estimasi waktu. Optimisnya berapa nih kegiatan tersebut? Oh, optimisnya kayaknya bisa dilakukan dalam 120 menit. Ditulis 120 menit. Terus biasanya berapa? Oh, tetapi dalam biasanya itu ini bisa dilakukan 1,5 jam nih. Berarti 150 menit gitu. Ditambah pesimisnya berapa? Oh, ini masih nunggu di posisi atasan nih. Jadi bisa nunggu waktu 3 jam untuk itu. Jadi itu semua ditambah lalu dibagi 3. Nah, nanti ketemu rata-rata dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, bisa juga menggunakan program evaluation and review technique atau PERT distribution. Nah, ini sama rumusnya, hampir sama, tapi cara menghitungnya bisa dengan optimis ditambah 4 kali biasanya, ditambah pesimisnya berapa, lalu dibagi 6. Nanti akan ketemu waktu yang kira-kira kegiatan tersebut seperti apa. Ini bisa untuk penyusunan SOP pertama kali, Bapak Ibu, jika mungkin kesulitan untuk menentukan sebenarnya waktu pelaksanaannya itu berapa jam sih dalam melaksanakan kegiatan tersebut, seperti itu.